Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Halo Sobat Civic Podcast semua, kembali lagi pada edisi podcast kita hari ini yang tentu tidak kalah menarik dan tidak kalah dalam sekali pembahasan dengan edisi-edisi kita sebelumnya. Nah, pada edisi kali ini kita juga kedatangan tamu jauh-jauh nih dari Banjarbaru. Ada dua orang narasumber kita yang luar biasa. Sebelum kita memasuki agenda untuk berbincang-bincang, kita kenalkan dulu nih dua orang narasumber utama kita. Yang pertama saya perkenalkan yaitu sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan yaitu Bapak Dr. Andes Ferdianto MPD. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sekali. Kemudian yang kedua, beliau adalah pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Olahraga dan Kesehatan yaitu Bapak Lazuardi Akbar Fauzan SPD MPD. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Kami ini sebuah kehormatan nih Pak buat kami di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikunjungi untuk bisa kami menggali ilmu nih bagaimana dari Bapak-Bapak sekalian. Oke nih Pak, pertanyaan pertama kami nih yang namanya perkuliahan ini tentu tidak jauh-jauh dari kehidupan mahasiswa Pak ya, bukan hanya dari segi akademik, di mana mahasiswa sekarang bukan hanya dituntut untuk bisa berprestasi dalam akademik, tetapi juga bisa mengembangkan soft skill-nya. Kalau di jurusan, di program studi kita mengenal biasanya ada himpunan gitu Pak ya. Nah bagaimana, pertama ini saya ingin nanya nih kepada Pak Dr. Andes Ferdianto MPD sebagai ketua jurusan, bagaimana nih Pak, kira-kira Bapak melihat mahasiswa hari ini tantangannya dengan berbagai banyak sekali perkembangan-perkembangan yang ada tuh Pak? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya karena tuntutan itu mahasiswa sekarang harus bisa beradaptasi. Betul. Di era milenial seperti sekarang ini, kita dituntut untuk terampil dalam berbagai bidang, ya termasuk dalam kegiatan berorganisasi. Yang dalam hal ini untuk mahasiswa kita sebut dengan istilah ormawa. Oke. Kalau dari Pak Lazuardi sendiri nih Pak, Bapak kan sebagai pembina Hima gitu Pak ya, pasti sudah banyak sekali interaksi dengan mahasiswa yang hari-hari ini dengan kegiatan yang sudah beliau sampaikan tadi harus terampil mampu beradaptasi. Kira-kira bagaimana nih dari kacamata Bapak sebagai pembina Hima syarat? Betul, jadi di Hima Penjas sendiri sebenarnya kami punya PR besar ya Mas ya, bahwa untuk merubah mindset orang umum bahwa olahraganya otot saja, tidak ada jarang untuk berpikir. Nah, kami mencoba mengubah mindset itu dari beberapa kegiatan Hima. Nah, kami sangat mensupport ya kegiatan-kegiatan Hima. Yang pertama dalam bentuk pelatihan ya untuk menjaga marwah kita sebagai orang olahraga. Selain itu, kami juga mengembangkan berbagai macam keilmuan. Ada yang dalam bidang akademik, ya dalam bidang karya ilmiah kami juga mengembangkan itu, dan kami semuanya baik pembina maupun dari pihak jurusan sangat mendukung semua kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, berarti kalau yang bisa saya tangkap ini bukan hanya bahwa Penjas itu aktifnya ototnya saja olahraganya, tapi hal-hal lain juga mau berdaya saing gitu Pak ya dengan program studi yang lainnya. Oke, saya tangkap itu Pak. Nah tapi namanya Ormawa Pak ya tidak mungkin bisa berkembang nih kalau tidak ada dukungan dari baik dari jurusan maupun dari program studi. Kadang kita hari ini melihat Pak, saya juga bagian Ormawa gitu Pak yang melihat dinamika bagaimana Ormawa itu tidak terlalu banyak yang tidak terlalu mendapat dukungan gitu. Saya tidak mengeneralisir semua tidak mendapat dukungan, tapi ada beberapa yang tidak mendapat dukungan gitu Pak. Nah, kalau dari Bapak sebagai ketua jurusan nih Pak, biasanya dukungan apa tuh Pak yang diberikan untuk mahasiswanya ini Ormawa tadi? Oke, terima kasih. Jurusan dalam hal ini cukup memperhatikan untuk kegiatan Ormawa. Salah satunya saya selaku ketua jurusan itu memberikan bantuan berupa pendanaan. Kemudian selain itu juga pendampingan. Kemudian pelatihan untuk mahasiswa yang sering kita berikan untuk mahasiswa. Mungkin sebagai ketua jurusan lebih memberikan dukungan secara general ya Pak ya, yang mungkin nanti bisa dieksekusi oleh pembina himanya nih Pak ya, yang lebih mendalam. Kira-kira sebagai pembina hima apa ini Pak yang biasa Bapak lakukan untuk memberikan support gitu Pak ya, suportif kepada para ormawanya ini Pak? Jadi kami sesuai arahan dari pimpinan ya Mas ya. Jadi memang ditugaskan untuk membina mahasiswa. Nah, bentuk kegiatannya seperti tadi yang telah dijelaskan, kalau dari ranah jurusan kan ada pendanaan. Kalau dalam ranah teknis di lapangan kami sebagai pembina melakukan pembinaan secara langsung
baik pembinaan dalam bentuk kegiatan maupun pembinaan dalam bentuk karakter. Nah, kalau dalam bentuk kegiatan, mahasiswa misalkan ada beberapa macam kegiatan, kami memfasilitasi untuk konsultasi, ya, untuk mendampingi mahasiswa ketika kejuaraan, ketika ada perlombaan, kami ikut mendampingi juga. Terus ketika nanti ada mitra yang mau bekerja sama dengan kami, contohnya misalkan ada yang membutuhkan tes atlet, nah kami juga akan memberikan pendampingan kepada anak-anak hima untuk ikut berpartisipasi untuk mengembangkan potensinya atau untuk mengembangkan dirinya di masyarakat secara umum. Nah, bentuknya ada dua itu, yang lain juga masih banyak tentunya Mas ya. Ada yang melatih, nah ada yang mendampingi dalam karya ilmiah. Nah, kebetulan di Penjas sendiri itu untuk teknisnya selain ada pendamping, itu juga ada pendamping lapangan Mas. Nah, kalau pendamping hima, pembina hima, ada pendamping di lapangan. Pendamping di lapangan yaitu yang ada jadi pelatih, ada yang jadi pembimbing karya ilmiah. Nah, itu jadi lebih luas lagi. Jadi kami hanya mewakili mereka ya, untuk menyampaikan bahwa di Penjas ini ternyata luas, pembinaannya sangat banyak seperti itu. Iya Pak, saya tertarik nih Pak dengan kata pendampingan lapangan dengan pendampingan tadi ada karya ilmiah gitu Pak. Ini cukup baru nih di telinga saya sendiri nih, bagaimana Hima Penjas itu bisa aktif juga di dalam bidang karya ilmiah. Tapi sebelum menyentuh ke sana nih Pak, saya mau nanya dulu tentang pendampingan lapangan itu kira-kira bagaimana Pak mekanisme pendampingan yang diberikan, entah itu berjenjang atau seperti apa gitu Pak? Jadi kami itu dari pimpinan terutama ya Pak, Mas, dari pimpinan Pak Berdi langsung dengan Pak Kaprodi ya. Menunjuk dosen-dosen yang ahli di bidangnya. Nah, misalkan di bidang atletik ternyata Pak Perdi ada mengetahui dosen tersebut sangat berkompeten di bidang atletik, maka difokuskan untuk melatih mahasiswa kita di bidang atletik seperti itu. Terus ada lagi misalkan bola voli, kebetulan beliau juga mendampingi bola voli dan kemarin baru juara ya Pak ya di tingkat provinsi. Nah, mendampingi mahasiswa untuk latihan. Nah, itu pendampingan yang ada di lapangan seperti itu. Oke, berarti bukan hanya pendampingan mahasiswanya nih Pak ya, tapi juga bisa mungkin ke pengabdian masyarakatnya itu. Benar. Ya, bagaimana nih Pak? Kalau tadi kan misalnya kita lihat ada tridharma perguruan tinggi Pak ya, ada pendidikan, pengajaran gitu. Nah, kalau ke pengabdian masyarakatnya ini bagaimana kira-kira mengkolaborasikan antara himpunan dengan prodi khususnya gitu Pak? Mungkin bisa dijawab Pak Ketua Jurusan nih Pak. Untuk pengabdian masyarakat ya tadi sudah dijelaskan bahwa kita melibatkan mahasiswa juga untuk aktif di dalam kegiatan itu. Berarti biasa mengajar di sekolah? Iya, benar. Mereka mengajar di sana untuk memberikan pengalaman. Betul. Kepada mereka. Nah, ini juga Pak yang mungkin jarang orang tahu, dan ini saya tadi baru tahu baru saja tentang KTI tadi Pak. Apakah ini satu hal yang baru di Penjas atau seperti apa gitu Pak? Sebenarnya untuk KTI ini sudah lama ya Mas ya. Cuma kurang diasah di mahasiswa kami. Karena memang untuk proses mendampinginya, karena karakter mahasiswa olahraga yang masuk ke kami itu adalah karakter untuk berprestasi di lapangan. Jadi agak sedikit mengubah mindset ya, bahwa olahraga bukan hanya prestasinya hanya di bidang otot saja, bukan hanya di cabang olahraga saja, tetapi harus ada di bidang karya ilmiah. Nah, itu kami akhirnya membuat semacam tim ya Mas ya, untuk mendampingi mahasiswa yang ikut PKM, yang ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah, baik dari di tingkat ULM maupun ketika ada perlombaan di tingkat nasional seperti itu. Oke, bahkan ini kalau saya tahu baru saja Penjas juga lolos untuk PPK Ormawa gitu Pak ya. Nah, itu kira-kira bagaimana tuh Pak prosesnya supaya Penjas ini bisa goal sampai ke PPK Ormawa nih Pak? Mungkin bisa yang jawab nih Pak. Silakan. Jadi kami alhamdulillah dipercaya oleh Direktorat Pilmawa untuk mengembangkan cabang olahraga loncat indah. Memang karena kita basicnya olahraga, jadi karya ilmiah pun tidak jauh beda dengan hal-hal olahraga ya Mas ya. Nah, alhamdulillah kita di tahun ini dipercaya dan ini sudah memasuki akhir kegiatan. Nah, banyak hal yang kita lakukan dari tingkat pendamping. Kami selalu memantau perkembangan mahasiswa. Sebelum turun ke lapangan kami dampingi dulu kesiapannya, baik untuk cara memegang atlet, untuk cara melatih di pemanasan, melatih atlet pemula, melatih atlet
anak kecil SD. Nah, kami dampingi semuanya baik secara teknis maupun secara teori, Mas. Alhamdulillah di kami juga untuk kesiapan ini mahasiswa juga didukung oleh prodi dalam bentuk mata kuliah yang memang sudah disiapkan, yaitu Loncat Indah tersebut. Di mana mata kuliah Loncat Indah ini hanya ada satu-satunya yang diterapkan di Penjas se-Indonesia. Hanya ada di kita saja, di prodi Penjas Cipok FKIP ULM. Di prodi-prodi yang lain, di kampus-kampus di Indonesia yang lain belum ada. Makanya kami melihat ini adalah satu potensi yang cukup baik dan jarang dipegang oleh kampus-kampus lain, ditambah dengan potensi dari masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan yang sangat gemar beraktivitas di lingkungan air. Makanya kami punya ide untuk mengangkat Loncat Indah ini, untuk menaikkan pamornya lagi supaya di Kalimantan Selatan ini muncul lagi atlet-atlet nasional. Sampai bahkan di kita sebenarnya sudah pernah sampai di Olimpiade. Ada atlet yang sampai di Olimpiade di cabang Loncat Indah. Dan itu mungkin hanya ada satu saja ya Pak ya, dibandingkan dengan cabang olahraga yang lain. Artinya ini peluang yang sangat bagus, dan misalkan nanti ini kami usahakan sebaik mungkin supaya nanti di tingkat nasional itu bisa dikompetisikan, bahwa ini menjadi satu potensi yang perlu digali oleh kita bersama, baik prodi Penjas maupun dari Direktorat Belmawa. Nah, seperti itu Mas. Mungkin tambahkan. Iya Pak. Selain itu juga kita sesuai dengan visi misi dari ULM sendiri, yaitu mengenai lahan basah. Nah, jadi itulah kita kembangkan. Berarti ini sebenarnya satu kebanggaan buat Penjas di ULM Pak ya. Saya dengar tadi satu-satunya gitu Pak ya. Jadi kalau ada orang belakangan yang ikut, berarti sebagai pionirnya kan ini gitu Pak. Bahkan tadi juga dengan Bapak nyampaikan bahwa KTI-nya juga tidak jauh-jauh dengan Penjas gitu. Berarti sebuah pembinaan untuk menyelaraskan, menyeimbangkan Pak ya, antara bagaimana keilmiahan dengan praktik di lapangan yang tentu tidak mengurangi esensi dari Penjas itu sendiri Pak ya. Betul sekali. Nah, saya kembali lagi Pak tentang dukungan dari jurusan kepada prodi, kepada himpunan khususnya. Kan himpunan ini setiap tahunnya pasti ada banyak sekali kegiatan Pak ya. Benar. Kira-kira dukungannya itu apakah misalkan hanya berfokus kepada non-akademik gitu Pak ya, atau juga kita bisa selaraskan nih dengan dukungan-dukungan akademik kepada mahasiswanya gitu Pak? Secara akademik juga kegiatan mahasiswa kita juga sangat didukung, sangat kita dukung sekali. Tapi konversi nilai yang sudah kita lakukan, ya kan? Dari kegiatan mahasiswa itu nanti ada konversi nilainya. Berarti mahasiswa bukan hanya dari segi akademik, tapi non akademiknya juga selalu didukung Pak. Makanya kita heran kalau Penjas punya banyak sekali prestasi-prestasi tadi yang sudah Bapak sampaikan sampai ke Olimpiade dan segala macam gitu Pak ya. Nah, kalau Bapak misalkan sebagai pembina Hima nih Pak, kira-kira melihat mahasiswa hari ini yang tadi sudah disampaikan harus bisa beradaptasi Pak ya. Kira-kira apa harapan yang ingin Bapak berikan nih Pak kepada Hima Penjas ini Pak? Harapannya saya untuk Hima Penjas sekarang dan yang ke depan ya Mas ya. Jadi kami sangat berharap supaya potensinya sangat bisa tergali lebih ya Pak ya. Nah, selama ini kami menganggap bahwa potensinya ini masih perlu kurang tergali ya, kurang tergali secara optimal, walaupun kita sudah masuk di tingkat nasional ya di PPK Ormawa ini. Alhamdulillah untuk kedepannya kami sangat berharap akan menjadi tradisi ya Pak ya. Jadi tidak hanya berhenti saja di sini, yang kegiatan-kegiatan baik ya, yang istilahnya punya dampak yang nyata di masyarakat, itu tidak berhenti hanya di sini. Yang kedua, untuk prestasi juga yang non-akademik, baik prestasi di cabang olahraga, kami juga sangat berharap supaya muncul atlet-atlet di tingkat nasional. Apalagi ini mendekati adanya Pomnas ya. Jadi ini Pekan Olahraga Nasional, jadi kami berharap dalam waktu dekat ini dan untuk Hima yang ke depan bisa meningkatkan prestasi yang sudah diraih oleh kepengurusan Hima di tahun ini. Karena memang PR-nya mungkin tahun depan akan lebih berat lagi. Karena di tahun ini kita sudah dapat PPK Ormawa di tingkat nasional ya Pak ya. Sama Pomnas kebetulan di Kalimantan Selatan. Jadi tahun depan mau nggak mau harus minimal 2 ini. PPK harus berprestasi lagi ya di tingkat nasional. Terus Pomnas juga tahun depan kemungkinan banyak kejurnas juga harus dijaga.
Nah, seperti itu Mas. Kalau dari Pak Ketua Jurusan sendiri nih Pak, kira-kira harapannya dengan hima dari Penjas ini bagaimana gitu Pak? Iya, saya selaku ketua selalu memotivasi. Motivasi. Iya, agar kegiatan-kegiatan itu sebagaimana dikatakan Hima tadi bisa berlanjut terus. Wah, lebih meningkat lagi kalau bisa. Dan ketua jurusan selalu mendukung kegiatan. Selalu mendukung Pak ya. Selalu mendukung. Dengan prestasi tadi tahun depan justru bagaimana mempertahankan dan harusnya lebih bagus dari tahun sebelumnya Pak ya. Nah kalau mungkin sedikit pertanyaan terakhir nih Pak, tadi kan bagaimana mewujudkan regenerasi di tahun berikutnya dan dengan segala banyak sekali pendampingan yang program studi maupun jurusan berikan, kira-kira apa yang bisa Bapak siapkan nih Pak pendampingan untuk bisa mewujudkan regenerasi di tahun yang akan datang itu, bagaimana Pak? Baik, jadi untuk wujud nyatanya kami ada seleksi ini apa ya, yang jalur prestasi ya. Nah itu kami gali dari jalur masuknya, ada beberapa mahasiswa yang memang sudah berprestasi dari SMA-nya. Nah kami data ya yang berprestasi nggak akan kami bina sesuai dengan kemampuan dari mahasiswanya. Jadi misalkan dia kemampuannya di bidang futsal misalkan, nah kami dorong untuk mengikuti berbagai macam kejuaraan. Nah selain itu di Hima sendiri itu strategi yang kami lakukan yaitu dengan melibatkan anak-anak Hima dalam kegiatan-kegiatan latihan. Nah, jadi untuk mendampingi ataupun untuk memantau. Selain itu di Hima juga nanti ada juga yang tadi kami sampaikan, ada karya ilmiah. Nah kita membentuk tim karya ilmiah yang nantinya akan kami siapkan untuk mengikuti berbagai macam kompetisi karya ilmiah baik yang di ULM maupun di tingkat nasional. Berarti pendampingan ini salah satu upaya untuk mempersiapkan regenerasi adalah mempersiapkan jalur yang bibit unggul ini sebelum waktunya gitu Pak ya. Sudah kita jemput bola bagaimana supaya mereka juga mampu mengembangkan minat bakatnya di Penjas di wadah yang tepat begitu Pak ya. Iya, benar. Nah kalau ke Pak Pembina Hima lagi nih Pak, apa kira-kira sebagai pembina nih proyek terbesar nih yang ingin Bapak kira-kira wujudkan di Hima Penjas ini kira-kira itu Pak? Kalau yang sekarang proyek terbesarnya memang PPK Ormawa ini Mas. Ya, jadi kebetulan di tahun ini ada dari Direktorat Pilmawa mengadakan kompetisi bina desa dan alhamdulillah kita dipercaya. Nah ini harapan kami karena menjadi tahun pertama dan alhamdulillah ini kemarin kami dapat informasi, dapat visitasi dan peluang setelah visitasi untuk diseleksi di tingkat nasional untuk memperoleh penghargaan itu sangat tinggi dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang tidak divisitasi. Nah ini kami sangat berharap dan sangat semangat ya untuk mewujudkan supaya PPK Ormawa tahun ini itu untuk yang pertama kalinya dan menghasilkan prestasi yang optimal di tahun ini supaya menjadi penyemangat di mahasiswa Hima Penjas yang berikutnya bahwa Hima Penjas ini ternyata tidak hanya berprestasi di bidang olahraga saja, bukan hanya sekedar lari-lari saja ya Pak ya, mengeluarkan keringat, tetapi juga ada potensi lain nih yang bisa kita ambil, yaitu dengan cara kita menggali pikiran kita, ide kita, gagasan kita dalam bentuk tulisan yang diwujudkan tentunya ya diwujudkan dalam aksi nyata di kegiatan-kegiatan di Bina Desa. Oke, mungkin ini saya masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Pak Ayat. Ya. Buat Bapak berdua kira-kira harapan secara umum nih Pak, baik khususnya kepada mahasiswanya nih Pak. Mungkin nanti ada mahasiswa Penjas yang menonton video ini kira-kira. Mungkin silakan dulu kepada Pak pembinanya dulu Pak. Dari Pak. Mana ada? Untuk jurusan itu mengendaki ya, ke depannya untuk kejuaraan Pekan Olahraga Nasional itu mengharapkan mayoritas didominasi oleh mahasiswa jurusan pendidikan olahraga dan kesehatan untuk mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional maupun internasional untuk ilmiah secara. Kalau dari saya harapannya untuk mahasiswa Penjas secara umum, jadi kalau di Penjas ini karena memang dididik dari kecil untuk berolahraga, nanti ketika sudah kuliah harapannya akan lebih meningkat lagi karena potensi usia emasnya itu ada di usia perkuliahan. Makanya jangan sampai mahasiswa Penjas ini beranggapan begitu sudah kuliah maka latihan ditinggalkan, jangan berharap seperti itu. Karena memang di olahraga ini dia memang sudah masuk usia emasnya yang perlu digali, dan ketika sudah masuk usia emas maka prestasi puncak ada di situ. Tetapi ketika ditinggalkan maka prestasi tidak akan bisa diraih seperti itu. Selain itu keuntungannya juga untuk mahasiswa Penjas,
kami dibekali ya, mahasiswa Penjas dibekali oleh dosen-dosen untuk menerapkan ilmu tentang iptek olahraga yang tentunya itu akan mendukung prestasi. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Penjas begitu perkuliahan mendapatkan ilmu dari dosen, diskusi dengan dosen, akhirnya diterapkan di program latihannya dia, yang akhirnya menghasilkan prestasi yang tinggi untuk dia. Tetapi ada juga yang tidak mau menerapkan, yang hanya bertumpu dengan program pelatih ya Pak ya. Nah, yang hanya bertumpu seperti itu, prestasinya juga tidak terlalu naik secara signifikan. Nah, jadi mereka harusnya mampu mengambil ilmu di kuliah ya Pak ya, dengan diskusi dengan dosen, setelah itu diterapkan untuk diri sendiri. Berarti kalau saya lihat nih harapannya besar sekali nih Pak, mahasiswa Penjas bukan cuma dapat ilmu terus dipraktekkan, tapi juga bisa diaplikasikan di lapangan gitu, right? Indikatornya dengan meningkatnya prestasi juga ya. Oke, luar biasa sekali nih kawan-kawan semua, dan mungkin mahasiswa Penjas tuh bisa mengaplikasikan nih apa yang sudah disampaikan oleh ketua jurusan sama pembina hima. Nah, pada kesempatan kali ini saya terima kasih banyak nih Pak. Kita sudah sampai di penghujung sesi podcast kita. Sebenarnya ada banyak nih yang ingin kita gali, tapi karena waktu yang cukup terbatas Pak, dan tadi Bapak-bapak sudah memberikan input yang berbeda nih, di mana orang awam kan cukup tidak mengenal tuh jurusan Penjas ini, seperti sudah disampaikan dari awal tadi, hanya otot saja. Padahal di dalamnya juga kita melatih karya-karya ilmiah yang juga berpikir ke keilmuan gitu Pak ya. Benar. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Perdianto MPD sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, dan Bapak Lazuardi Akbar Fauzan SPD MPD sebagai Pembina Hima Penjas. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat kami nih Pak. Nah, kepada kawan-kawan Civic Sobat Podcast semua, nantikan edisi kami selanjutnya yang tentu tidak kalah menarik dari edisi kami hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.